warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Ibu dosen pengampu mata kuliah Akuntansi Sektor Publik dan teman-teman sekalian. Perkenalkan, saya Natasha Konita, NPM 2375592. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi mengenai akuntansi belanja barang dan jasa, beban dan persediaan dalam akuntansi pemerintahan. Pertama, mari kita pahami dulu definisi belanja daerah. Menurut PP nomor 71 tahun 2010, belanja daerah adalah semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi saldo anggaran lebih pada periode tahun anggaran berjalan, dan pengeluaran tersebut tidak akan diperoleh kembali pembayarannya. Sementara menurut Permendagri nomor 13 tahun 2006, belanja adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. Belanja daerah diklasifikasikan menurut Permendagri nomor 64 tahun 2013 menjadi 3 kelompok. Yang pertama, belanja operasi, yaitu belanja untuk menunjang kegiatan operasional pemerintah, contohnya belanja pegawai, belanja barang, bunga, subsidi, hibah, dan bantuan sosial. Kedua, belanja modal, yaitu pengeluaran yang digunakan untuk memperoleh aset tetap atau barang inventaris yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Dan yang ketiga adalah belanja tak terduga yang sifatnya darurat dan tidak bisa diprediksi, misalnya untuk penanggulangan bencana. Prinsip pengakuan dan pengukuran belanja dilakukan saat terjadi pengeluaran dari rekening kas umum daerah. Namun, jika pengeluaran dilakukan melalui bendahara pengeluaran, pengakuannya baru dicatat saat ada pertanggungjawaban yang disahkan oleh unit perbendaharaan. Lalu, bagaimana dengan penerimaan kembali belanja? Kalau terjadi di periode yang sama, maka dicatat sebagai pengurang belanja. Tetapi jika penerimaannya terjadi di periode berikutnya, maka dicatat sebagai pendapatan lain-lain di laporan realisasi anggaran atau LRA. Pencatatan belanja barang dan jasa dilakukan dengan metode double entry atau pencatatan berpasangan, sehingga menghasilkan laporan keuangan yang lengkap, yaitu laporan realisasi anggaran. Contohnya, jika ada belanja, jurnalnya dicatat sebagai debit belanja dan kredit estimasi perubahan sal. Dalam penyajian, akun belanja akan ditampilkan di laporan realisasi anggaran setelah bagian pendapatan. Selanjutnya, kita masuk ke akuntansi beban. Beban didefinisikan sebagai penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam satu periode pelaporan yang pada akhirnya menurunkan ekuitas pemerintah daerah. Beban ini bisa muncul dalam berbagai bentuk, seperti pengeluaran kas, konsumsi aset, atau timbulnya kewajiban. Beban diklasifikasikan menjadi 4. Yang pertama, beban operasi, contohnya beban pegawai, beban barang, beban bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, serta pengusutan aset tetap. Kedua, beban transfer, yaitu beban bagi hasil pajak, bantuan keuangan, serta transfer lainnya termasuk ke desa. Yang ketiga, bebanan operasional. Beban ini sifatnya tidak rutin, misalnya kerugian dari penjualan aset non lancar atau defisit dari penyelesaian kewajiban jangka panjang. Yang terakhir, beban luar biasa. Beban luar biasa ini digunakan untuk mencatat kejadian yang tidak bisa diprediksi sejak awal tahun anggaran, tidak diharapkan terjadi berulang, dan memang berada di luar kendali pemerintah. Contohnya adalah bencana alam besar yang menyebabkan kerugian keuangan daerah. Beban diakui dalam beberapa kondisi. Pertama, saat timbul kewajiban, yaitu ketika hak dari pihak ketiga sudah berpindah ke pemerintah meskipun kas belum keluar. Kedua, saat terjadi konsumsi aset, misalnya pemerintah mengeluarkan kas untuk kegiatan operasional tanpa kewajiban sebelumnya. Ketiga, ketika terjadi penurunan manfaat ekonomi, misalnya melalui penyusutan aset. Sama seperti belanja, penerimaan kembali beban juga ada aturannya. Kalau terjadi di periode yang sama, dicatat sebagai pengurang beban. Namun, kalau terjadi di periode berikutnya, maka masuk ke pendapatan lain-lain.
Pencatatan beban dilakukan dengan sistem double entry. Dari pencatatan ini akan dihasilkan laporan operasional dan juga memengaruhi neraca pemerintah daerah. Contoh pencatatan jurnal untuk mencatat beban di buku jurnal finansial dengan mekanisme pembayaran GU atau TU di SKPD, beban pada kas di bendahara pengeluaran, kas di bendahara pengeluaran pada RKPPKD. Contoh pencatatan jurnal untuk mencatat beban di buku jurnal finansial dengan mekanisme pembayaran LS di SKPD, beban pada RKPPKD. Semua beban ini nantinya akan disajikan dalam laporan operasional. Persediaan adalah aset berupa barang atau perlengkapan yang digunakan untuk operasional atau pelayanan publik dengan jangka waktu penggunaan maksimal 1 tahun. Contohnya persediaan alat tulis kantor, persediaan obat-obatan, persediaan pupuk, persediaan bahan bangunan, dan persediaan amunisi. Persediaan dinilai berdasarkan perhitungan fisik akhir periode. Jika dari pembelian, dicatat berdasarkan biaya perolehan. Jika diproduksi sendiri, dinilai dengan biaya standar. Jika berasal dari hibah atau rampasan, menggunakan nilai wajar. Pencatatan persediaan, contoh jurnal yang dibuat di buku jurnal finansial saat pembelian. Persediaan menggunakan mekanisme uang persediaan pada kas di bendahara pengeluaran. Contoh transaksi, dibayarkan gaji bulan September 2022 Dinas Pendidikan Kabupaten Anyar Jaya sebesar 600 juta rupiah, mekanisme LS. Di pembukuan SKPD, jurnal RA-nya belanja pegawai pada perubahan sal sebesar 600 juta rupiah, jurnal LO-nya beban pegawai pada RKPPKD sebesar 600 juta rupiah. Pada pembukuan PPKD, jurnal LO-nya RKSKPD pada kas di kas daerah sebesar 600 juta rupiah. Contoh transaksi SKPD dibeli perlengkapan kantor 80 juta rupiah oleh Dinas Pendidikan, mekanisme UP dan GU di pembukuan SKPD pada saat pengeluaran kas, jurnal LRA-nya belanja barang pada perubahan sal sebesar 80 juta rupiah, jurnal LO-nya beban barang pada kas di bendahara pengeluaran sebesar 80 juta rupiah. Pembukuan SKPD pada saat pengajuan SPJ untuk memperoleh GU, jurnal LO, kas di bendahara pengeluaran pada RKPPKD sebesar 80 juta rupiah. Pada saat pembukuan PPKD, jurnal LO-nya RKSKPD pada kas di kas daerah sebesar 80 juta rupiah. Terakhir, contoh transaksi persediaan, pada akhir tahun 2022 persediaan yang tersisa sebanyak 10 juta, sedangkan di neraca saldo nilai persediaan adalah 6 juta rupiah. Jurnal LO-nya persediaan pada beban persediaan sebesar 4 juta rupiah. Demikianlah pemaparan mengenai akuntansi belanja barang dan jasa, beban dan persediaan dalam akuntansi pemerintahan. Kita sudah membahas definisi belanja daerah, klasifikasi menurut peraturan yang berlaku, prinsip pengakuan dan pengukurannya, hingga bagaimana pencatatan jurnal dilakukan. Selain itu, kita juga mempelajari akuntansi beban, prinsip pengakuannya, serta akuntansi persediaan yang mendukung operasional pemerintah daerah. Terima kasih atas perhatian Bapak, Ibu, dan rekan-rekan semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.